Tahukah Anda bahwa secara biologis, otak Anda merespons pasangan yang toksik persis sama seperti otak seorang pecandu yang merespons zat adiktif? Ini bukan sekadar metafora puitis tentang patah hati, melainkan fakta neurobiologi yang nyata. Saat Anda merasa tidak bisa lepas dari seseorang yang menyakiti Anda, itu bukan karena Anda lemah, dan bukan pula sekadar karena cinta buta. Ada mekanisme purba di dalam sistem saraf Anda yang sedang dibajak. Dalam 10 menit ke depan, kita akan membedah sains di balik rasa sakit ini, dan mengapa otak Anda seolah-olah kecanduan pada luka. Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa justru hubungan yang paling menyakitkan seringkali menjadi hubungan yang paling sulit untuk diakhiri? Logika Anda berteriak untuk pergi. Teman-teman Anda sudah lelah menasihati. Namun, ada sesuatu yang menarik Anda kembali, lagi dan lagi. Anda merasa bingung, merasa bodoh, dan bertanya-tanya mengapa perlakuan buruk yang Anda terima justru membuat ikatan itu terasa semakin kuat, bukan semakin lemah. Jawabannya terletak pada sebuah konsep psikologi perilaku yang sangat spesifik, sebuah jebakan mental yang tidak terlihat namun sangat mematikan. Dalam psikologi, fenomena ini dikenal sebagai intermittent reinforcement atau penguatan yang terputus-putus. Bayangkan sebuah mesin slot di kasino. Jika mesin itu tidak pernah memberikan kemenangan sama sekali, pemain akan segera bosan dan pergi. Sebaliknya, jika mesin itu memberikan kemenangan setiap saat, pemain juga akan kehilangan rasa penasaran. Namun, mesin slot didesain untuk memberikan kemenangan secara acak sesekali, tidak terduga, dan jarang. Ketidakpastian inilah yang memicu obsesi. Inilah yang membuat seorang penjudi terus menarik tuas itu, menunggu kemenangan berikutnya. Pada pertengahan abad ke-20, psikolog B.F. Skinner melakukan eksperimen terkenal dengan tikus. Tikus yang mendapatkan makanan setiap kali menekan tuas, memiliki perilaku yang stabil dan biasa saja. Namun, tikus yang mendapatkan makanan secara acak kadang tidak menunjukkan perilaku yang jauh lebih obsesif. Mereka menekan tuas itu terus-menerus dengan panik, didorong oleh kecemasan dan harapan. Dalam hubungan toksik, Anda diposisikan persis seperti tikus tersebut. Anda tidak tahu kapan hadiah berupa kasih sayang itu akan datang, sehingga Anda terus berusaha, menunggu, dan berharap. Ketika pasangan yang biasanya dingin, kasar, atau abai tiba-tiba memberikan sedikit perhatian, sebuah pujian kecil, permintaan maaf yang manis, atau momen romantis yang langka, otak Anda dibanjiri oleh dopamin. Dopamin adalah neurotransmitter yang bertanggung jawab atas rasa senang dan sistem reward di otak. Karena momen baik ini sangat langka dan terjadi setelah periode rasa sakit yang panjang, otak Anda meresponsnya dengan lonjakan dopamin yang jauh lebih tinggi daripada dalam hubungan yang stabil. Rasanya euforia, melegakan, dan membuat Anda merasa bahwa segala penderitaan itu sepadan. Ini sering disebut sebagai fase breadcrumbing atau memberi remah-remah roti. Pasangan toksik tidak memberi Anda roti yang utuh. Mereka hanya memberi remah-remah kasih sayang untuk membuat Anda tetap lapar, tapi tidak cukup kenyang untuk merasa aman. Mereka memberi Anda sedikit harapan tepat ketika Anda sudah hampir menyerah dan memutuskan untuk pergi. Momen baik yang sedikit ini menjadi bahan bakar yang membuat Anda bertahan berminggu-minggu atau berbulan-bulan dalam perlakuan buruk, menunggu momen itu terulang kembali. Di sisi lain dari siklus ini adalah kortisol, hormon stres. Saat pasangan Anda mulai menarik diri, marah tanpa alasan, atau melakukan silent treatment, kadar kortisol dalam tubuh Anda melonjak drastis. Anda merasa cemas, takut, dada sesak, dan terus-menerus waspada. Tubuh Anda berada dalam mode fight or flight. Rasa sakit emosional ini begitu nyata hingga terdeteksi di bagian otak yang sama dengan rasa sakit fisik. Dalam kondisi stres ekstrem ini, satu-satunya hal yang bisa meredakan rasa sakit tersebut dengan cepat adalah validasi dari orang yang justru menyebabkannya. Inilah yang menciptakan apa yang disebut trauma bonding. Ini adalah ikatan emosional yang terbentuk dari siklus penyiksaan dan penyelamatan yang berulang. Pasangan Anda adalah sumber rasa sakit Anda, tetapi sekaligus menjadi satu-satunya sumber kenyamanan Anda. Siklus biologis naik turun antara kortisol yang menyiksa dan dopamin yang memabukkan ini menciptakan ketergantungan kimiawi di otak. Anda tidak lagi terikat karena cinta yang sehat, melainkan terikat karena kecanduan biokimia terhadap siklus emosi yang ekstrem tersebut.
Dampak paling menyedihkan dari kecanduan siklus ini adalah rusaknya persepsi Anda terhadap hubungan yang sehat. Ketika Anda terbiasa dengan roller coaster emosi yang ekstrem, kedamaian dan stabilitas yang ditawarkan oleh pasangan yang sehat justru terasa membosankan bagi otak Anda. Otak Anda yang sudah terbiasa dengan chaos akan menganggap ketenangan sebagai ketiadaan chemistry. Anda mungkin menolak orang-orang baik karena tidak ada percikan atau drama yang biasa memicu adrenalin Anda, padahal itulah sebenarnya wujud dari keamanan emosional. Saat Anda mencoba meninggalkan hubungan toksik ini, tubuh Anda akan mengalami gejala withdrawal atau SAKO, persis seperti berhenti dari narkoba. Anda akan merasakan dorongan obsesif untuk menghubungi si dia, rasa rindu yang menyakitkan, insomnia, hingga gangguan fisik seperti mual atau gemetar. Otak Anda berteriak meminta asupan dopamin yang biasa didapat dari drama hubungan tersebut. Inilah fase paling kritis di mana banyak orang akhirnya kembali kepada pasangannya, bukan karena cinta, tapi untuk menghentikan rasa sakit dari gejala putus zat ini. Langkah pertama untuk sembuh adalah menyadari bahwa perasaan rindu yang intens itu bukanlah bukti bahwa dia adalah belahan jiwa Anda. Itu adalah bukti bahwa sistem saraf Anda sedang mengalami disregulasi. Fahami bahwa intermittent reinforcement adalah taktik manipulasi, baik disadari atau tidak oleh pelakunya. Dengan memberi nama pada fenomena ini, Anda mengambil alih kembali kendali atas logika Anda. Anda berhenti melihatnya sebagai romansa tragis, dan mulai melihatnya sebagai pola sains yang bisa dipatahkan. Berita baiknya, otak manusia memiliki kemampuan luar biasa yang disebut neuroplastisitas. Otak Anda bisa berubah, beradaptasi, dan menyembuhkan dirinya sendiri. Jalur-jalur saraf yang terbiasa dengan drama dan trauma bisa diputus dan digantikan dengan jalur baru yang berorientasi pada ketenangan dan penghargaan diri. Ini bukan proses yang instan, tetapi sangat mungkin dilakukan. Sama seperti otot yang perlu dilatih, kemampuan otak Anda untuk menikmati kedamaian juga perlu dilatih ulang secara konsisten. Cara paling efektif untuk memutus siklus kecanduan ini adalah dengan metode no contact yang ketat. Ini berarti memutus segala suplai stimulus yang memicu memori trauma. Tidak ada pesan, tidak ada media sosial, tidak ada hanya ingin tahu kabar. Setiap kali Anda mengintip kehidupan si dia, Anda mereset ulang proses penyembuhan otak Anda. Berikan waktu bagi otak Anda untuk menormalkan kembali level dopamin dan kortisolnya tanpa kehadiran pemicu eksternal tersebut. Biarkan badai kimiawi di kepala Anda mereda perlahan. Isi kekosongan yang ditinggalkan oleh drama tersebut dengan aktivitas yang menghasilkan dopamin sehat. Olahraga, meditasi, hobi baru, atau koneksi sosial dengan sahabat yang suportif. Mulailah membiasakan diri dengan kebosanan yang sehat. Pelajari bahwa cinta yang sejati tidak membuat Anda merasa seperti sedang naik roller coaster tanpa sabuk pengaman. Cinta yang sehat terasa seperti selimut hangat di hari hujan aman, stabil, dan tidak menyakiti. Anda sedang membangun ulang definisi kebahagiaan Anda. Anda tidak dilahirkan untuk hidup dalam kecemasan. Otak Anda memang bisa dikelabui, tetapi jiwa Anda tahu mana rumah yang sebenarnya. Jika Anda sedang terjebak dalam siklus ini, ingatlah, rasa sakit saat berpisah itu bersifat sementara, tapi rasa sakit karena bertahan bisa merusak Anda selamanya. Putuskan rantainya hari ini. Sembuhkan otak Anda, selamatkan hati Anda. Karena Anda berhak atas cinta yang tidak membuat Anda harus berdarah untuk mendapatkannya. Terima kasih telah mendengarkan, dan tetaplah kuat.